Semoga sehat selalu ya Bu, dan selalu dijaga kesehatannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Maria Ngriani Soryana Wali dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas 17 Agustus, dan juga rekan saya akan memperkenalkan diri masing-masing. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Oke, dari saya dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Yeskiel Morentino, saya dari Prodi Hubungan Internasional juga. Saya Octavia Sri Wahyuni dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus. Terima kasih. Perkenalkan, saya Bagas Autar dari Program Studi Manajemen yang menghubungi publik. Terima kasih. Oh, jadi jurusannya beda-beda ya, satu fakultas ya? Iya, Ibu. Benar Bu, beda-beda. Oke. Baik, ya. Saya Fitri, Kepala Bagian Komunikasinya Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor Leste. Oke, Ibu. Salam kenal, Ibu. Ya. Jadi baik, mungkin di sini kami akan berbincang-bincang dengan Ibu terkait informasi mengenai ICRC ini untuk memenuhi tugas kuliah kami, di mana kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan mohon berkenan untuk memberikan informasi karena Ibu adalah narasumber yang tepat sebagai salah satu bagian dari ICRC. Waktu untuk wawancara mungkin sekitar 40 menit ya Bu, apakah Ibu bersedia? Oh ya, dan kami juga meminta izin untuk merekam selama proses wawancara nanti. Ya, oke. Jadi baik, mulai dari saya ya Bu, pertanyaan. Di sini kami ada punya 10 pertanyaan dari saya dulu. Pertanyaan pertama itu mungkin bisa kali ya kita mengetahui jawabannya di Google, tapi mau langsung nanya langsung kepada bagian dari ICRC-nya. Kira-kira ICRC ini bergerak dalam bidang apa sih Bu? Terus tujuan adanya ICRC di Indonesia ini untuk apa? Terus program apa aja yang sudah direncanakan selama setahun ke depan? Demikian. Oke, sebelum saya jawab yang pertanyaan pertama, menurut kalian kira-kira ICRC itu bergerak dalam bidang apa? Teman-teman? Mungkin kalau menurut saya dalam bidang kemasyarakatan ya Bu, terutama dalam konflik manusia gitu. Terus apa lagi? Terus kayak ini kan bersangkutan dengan internasional, terus ada komite di mana untuk kayak delegasi konflik bencana alam nggak sih Bu gitu. Sebelum ini ada yang sempat riset dulu nggak sih ICRC itu apa sebelum mengirimkan pertanyaannya? Sempat sih Bu. Sedikit sih Bu, sempat nyaris tadi. Jadi kayak ICRC itu kayak organisasi yang mandiri gitu Bu, yang kayak bertujuan untuk menjamin perlindungan gitu dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata di situasi kekerasan gitu Bu. Nah ya, itu sih sebetulnya jawabannya kurang lebih. Jadi ICRC itu nanti kalian detailnya bisa baca di websitenya ICRC ya. Kalau untuk apa itu ICRC dan bergerak dalam bidang apa, memang lembaga kemanusiaan yang terutama bergerak di bidang konflik, di situasi konflik atau situasi kekerasan lainnya. Misinya ya memberikan bantuan atau memberikan perlindungan untuk korban konflik. Itu sih. Kalau untuk di Indonesia sendiri ya kegiatannya karena Indonesia sendiri kan bukan negara konflik ya sebetulnya. Jadi nature kegiatannya agak berbeda meskipun tujuannya sama, tapi nature kegiatannya itu agak berbeda dengan di negara-negara lain. Jadi tujuan keberadaan ICRC di Indonesia tentu saja untuk melakukan kegiatan kemanusiaan dan terutama juga mensosialisasikan hukum humaniter internasional atau bisa juga atau lebih dikenal sebagai hukum perang. Jadi kita kerjasama dengan polisi, tentara untuk mensosialisasikan pentingnya pemahaman hukum humaniter internasional, terus juga konvergensi antara hukum humaniter internasional dengan misalnya nilai-nilai keagamaan atau budaya lokal, terus juga berbagi ekspertis di berbagai bidang seperti misalnya
forensik atau ada juga reunifikasi keluarga yang terpisah, dan kita juga kerjasama dengan Palang Merah Indonesia. Kita memberikan dukungan capacity building untuk Palang Merah Indonesia dan juga ada beberapa dukungan finansial gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk jawabannya. Pertanyaan lainnya mungkin akan ditanyakan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Kepada Kak Bagas, baik, terima kasih. Jadi saya akan bertanya pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah ada kendala yang pernah ICRC Indonesia hadapi di lapangan dan solusinya gimana untuk mengatasi kendala yang dihadapi? Terima kasih. Oke, kalau untuk kendala sih ada aja pasti kan, nggak akan mungkin ada program yang smooth sailing gitu. Bisa misalnya kendala geografis, misalnya program-program kita itu ada di Indonesia Timur gitu, itu kan ada kendala geografis, jadi frekuensinya tidak bisa sesering itu ke sana karena sulit ditempuh dan segala macam itu. Tapi yang lain juga biasanya misalnya kalau misalnya kita bekerja sama dengan partner, itu kan butuh pendekatan-pendekatan intens dan memberikan biar ada common understanding, misalnya kenapa sih IHL, pemahaman tentang hukum humaniter itu penting gitu. Jadi tapi itu kendala yang bisa diatasi sih. Cara solusinya biasanya diterapkan dengan dialog, dan karena kan bisa jadi banyak yang belum tahu ICRC itu apa, misalnya partner-partnernya. Jadi pertama pasti dengan memperkenalkan ICRC itu apa, tujuannya itu apa, kemudian mandat dan misinya itu apa, dan added value apa sih yang bisa ICRC berikan kepada misalnya partner gitu, sehingga ketika stakeholder lain memahami, oh ternyata ICRC punya expertise yang kita bisa kerjakan bersama, nah dari situlah partnership-nya bisa dibangun gitu. Pertanyaan selanjutnya, waktu dan kesempatan dipersilahkan kepada Octavia. Baik, pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana ICRC ini berkolaborasi dengan pemerintah dan aktor non-negara dalam menyediakan bantuan kemanusiaan dan mempromosikan perlindungan terhadap populasi sipil, terutama anak-anak dan perempuan dalam situasi konflik. Kemudian selanjutnya, apa pendekatan ICRC dalam mempromosikan perlindungan terhadap populasi sipil, terutama anak-anak dan perempuan, Ibu? Oke, kalau gitu ini konteksnya bukan di Indonesia berarti ya, karena kan Indonesia bukan negara konflik, in general aja ya. Jadi ICRC itu salah satu prinsip utamanya kan lembaga kemanusiaan yang netral dan independen. Jadi biasanya kata kolaborasi kalau dengan pemerintah itu bukannya berkolaborasi tapi kita berkoordinasi ya, karena biasanya untuk menjaga kenetralan dan independensinya, kita misalnya ada dua pihak yang berkonflik nih, kita akan membina hubungan dengan kedua pihak atau berapapun pihak yang bertikai itu agar kita bisa masuk dan memberikan bantuan ke tempat-tempat di mana terjadinya konflik. Jadi misi utamanya itu bagaimana agar bantuan kemanusiaan bisa diterima oleh mereka yang membutuhkan. Nah, caranya ya dengan berdialog dengan pihak-pihak yang bertikai. Misalnya, karena kita mau mengantarkan bantuan, itu bisa nggak pertikaiannya dihentikan sementara sampai bantuannya itu bisa masuk. Jadi ICRC itu tidak mempunyai mandat untuk menghentikan konflik ya, karena itu ada di dalam rezim hukum yang berbeda. Mandatnya itu untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Jadi kita nggak akan misalnya tidak terlibat dalam negosiasi-negosiasi untuk menghentikan konflik gitu, enggak, tapi lebih ke kita butuh akses untuk masuk ke daerah konflik. Jadi kita akan
berbicara dengan pihak pemerintah, non pemerintah, non state armed groups, state armed groups, siapapun yang terlibat, yang bisa mempermudah ICRC untuk memberikan akses. Nah, kolaborasi yang biasanya selalu dilakukan itu dengan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah setempat. Karena ICRC itu kan bagian dari gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia ya. Jadi ada ICRC, ada Federasi Palang Merah, nanti kalian itu bisa cek juga di website. Dan yang satu lagi elemen berikutnya adalah gerakan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang ada di setiap negara. Misalnya kalau di Syria kita akan kerjasama dengan Bulan Sabit Merah Syria, kalau di Indonesia dengan Palang Merah Indonesia, dan seterusnya. Karena kan sebagai bagian dari gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah itu kan sama-sama ya prinsipnya netral dan independen, ditambah lagi Palang Merah atau Bulan Sabit Merah setempat itu kan mereka mempunyai atau footprint sampai ke grassroots level, sampai ke tingkat yang paling kecil, sehingga kolaborasinya bisa mempermudah bantuan sampai ke pihak yang membutuhkan gitu. Itu ya. Terus tadi pertanyaan satu lagi apa? Pertanyaannya, sebentar dulu. Pendekatannya Bu, dan apa cara mempromosikan perlindungan terhadap populasi tadi. Oke, jadi di dalam hukum humaniter internasional itu kan mengatur siapa yang menjadi legitimate target dan non-legitimate target. Di dalam perang itu ada aturannya, dan aturan dalam perang itulah yang tercantum di dalam hukum humaniter internasional atau law of non-conflict yang menjelaskan bahwa ada target yang boleh diserang, seperti misalnya personel militer atau misalnya fasilitas-fasilitas militer, dan ada yang tidak boleh diserang, seperti misalnya penduduk sipil dan fasilitas-fasilitas sipil. Nah, baik dalam masa damai maupun terutama dalam masa damai dan terlebih lagi di masa konflik, kita pasti akan selalu mengingatkan negara-negara untuk mematuhi hukum humaniter internasional, karena hukum humaniter internasional itu kan ada di dalam Konvensi Jenewa, dan Konvensi Jenewa ini salah satu konvensi yang paling banyak negara yang meratifikasinya. Kayaknya hampir seluruh negara di dunia sudah meratifikasi Konvensi Jenewa, yang menunjukkan bahwa sesungguhnya kan mereka berkomitmen ya untuk patuh terhadap Konvensi Jenewa, sehingga kita akan selalu mengingatkan negara-negara penandatangan Konvensi Jenewa untuk mematuhi Konvensi Jenewa tersebut gitu. Nah, tapi ICRC itu bukan tipe lembaga yang melakukan denunciation, alias misalnya kita akan bilang, oh terjadi pelanggaran hukum perang di negara A gitu. Enggak, karena dialog yang kita lakukan itu lebih ke bilateral dan konfidensial. Dalam artian, misalnya ada dua pihak bertikai nih, negara A dan negara B, dan sama-sama melakukan pelanggaran. Kita tidak akan berkoar-koar di media atau di umum bahwa A dan B melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena kalau melakukan seperti itu kan bisa jadi kita tidak akan mendapatkan akses lagi untuk memberikan bantuan. Yang kita lakukan adalah melakukan dialog-dialog bilateral sama pihak terkait, dengan pihak terkait, yang bilang oke, misalnya ada pelanggaran, tolong diperbaiki agar bantuan kemanusiaan bisa masuk atau untuk meminimalisir korban. Itu selalu kita lakukan sih. Jadi untuk penerapannya itu baik dilakukan di masa damai dan juga di masa konflik. Dan itu penting juga sih, karena kan sebetulnya kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional itu juga bisa meminimalisir korban dari pihak yang bertikai juga kan gitu, untuk menghindari jatuhnya lebih banyak korban sipil. Pertanyaan selanjutnya oleh Yeskiel. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana ICRC memastikan kesetaraan dalam memberikan bantuan kemanusiaan tanpa memihak pada salah satu pihak konflik? Oke. Iya, seperti saya bilang tadi, ICRC itu kan memegang teguh prinsip
netralitas dan independensi ya. Itu tuh sudah ada di dalam DNA-nya organisasi ini sejak pertama kali didirikan lebih dari 160 tahun yang lalu. Jadi itu sudah pasti, independensi itu tuh sudah pasti. Nah, yang perlu ditekankan itu bukan apakah ICRC independennya, tapi menjelaskan kepada masyarakat. Karena begini, misalnya ini ICRC itu ketika menangani konflik Ukraina tuh cukup banyak mendapatkan ini ya, komentar negatif tuh di sosial media terkait independensinya, karena dianggap kita itu tidak independen, tidak netral, bukan tidak independen, karena kita berdialog dengan kedua belah pihak. Padahal dialog dengan kedua belah pihak itu justru diperlukan agar akses bisa didapatkan kan, gitu. Jadi permasalahannya sih bukan apakah ICRC bisa netral dan independen, karena harus, itu tuh semua gerakan Palang Merah, mau Palang Merah internasional atau Palang Merah negara-negara, itu fundamental prinsipalnya salah satunya adalah netralitas dan independensi. Cuma menjelaskan bahwa berbicara dengan pihak yang bertikai itu justru bagian dari independensi dan netralitas, itulah yang harus bisa lebih dilakukan gitu, lebih ditingkatkan agar masyarakat paham bahwa netralitas itu bukannya tidak bicara sama orang yang bertikai, tapi justru berbicara dengan pihak yang bertikai. Itu satu. Terus yang kedua itu kan ada assessment nih, misalnya di suatu daerah terjadi pertikaian, tentu bantuan kemanusiaan itu diprioritaskan untuk mereka yang paling membutuhkan berdasarkan kebutuhan kemanusiaannya ya, misalnya kondisi kesehatannya, rumah, segala macam, pokoknya kebutuhan kesehatannya. Nah, prioritas itulah yang dijadikan dasar oleh ICRC dan sepertinya lembaga kemanusiaan lainnya untuk menentukan siapa yang akan menjadi prioritas untuk memberikan bantuan gitu. Beberapa kali terjadi, misalnya korban lebih banyak jatuh di pihak A gitu. Nah, pihak B-nya bilang katanya independen, tapi kok justru justru lebih banyak dikasihkan kepada pihak A. Nah, itu tuh bukan karena dia pihak A atau pihak B-nya, semata-mata karena kebutuhannya lebih besar di pihak yang satu dibandingkan pihak yang lain gitu. Jadi ketika kita memutuskan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan atau mendistribusikan bantuan kemanusiaan, yang dilihat itu bukan backgroundnya dia dari kelompok mana, tapi assessment kebutuhan kemanusiaan itu yang dilakukan gitu. Tadi sempat membicarakan tentang ide independensinya kan. Bagaimana sih ICRC ini memastikan bahwa independensinya dalam memberikan bantuan kemanusiaan di tengah konflik bersenjata? Contohnya tadi sempat Ibu bilang antara Rusia dan Ukraina. Jadi bagaimana ICRC ini memastikannya dalam konflik bersenjata yang kompleks dan bervariasi gitu? Yang pertama sih jelas kita tidak terlibat di dalam politik konfliknya ya, karena dari awal kan tadi di awal saya jelaskan bahwa misi utamanya ICRC itu untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan. Jadi politik yang terkait dengan konfliknya itu ICRC tidak terlibat. Negosiasi perdamaian juga biasanya tidak terlibat gitu. Yang penting kan kita mendapatkan akses untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Yang kedua, itu juga menjelaskan kepada pihak-pihak yang bertikai bahwa ICRC tidak memihak kepada siapapun, yang memihaknya kepada kebutuhan kemanusiaan. Bagaimana kami memastikan di dalamnya kami tetap netral, itu memang hal yang sangat ditekankan sekali sih, karena kalau misalnya kita tidak netral, aksesnya ya belum tentu, akan sulit didapatkan ya gitu. Oke, baik Bu.
Dan untuk pertanyaan terakhir kali ya Bu ya, dari saya, Ya. itu bagaimana ICRC beradaptasi dengan tantangan baru seperti pengguna teknologi digital dan perkembangan konflik yang melibatkan aktor non-negara. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian ada yang follow Instagram ICRC nggak? Sudah di-follow Ibu. Oke, nanti itu ada beberapa seri video. Nanti coba kalau misalnya tertarik lebih lanjut, itu yang membahas tentang senjata kontemporer seperti misalnya nuklir atau cyber warfare ya. Jadi perang cyber. Jadi pada prinsipnya itu si konvensi Jenewa ini kan dibuatnya sudah lama ya, tahun 1949. Ketika perang itu aktornya hanya melibatkan aktor negara. Nah, sementara itu perang itu kan berkembang baik dari sisi teknologi gitu. Yang dulu kan mungkin segitu-segitu aja gitu kan, senjatanya paling meriam atau pistol gitu. Sementara sekarang ada misalnya senjata otonom, ada AI, ada drone, ada segala macam. Nah, bagaimana sih beradaptasi dengan situasi seperti ini? Yang pertama itu di dalam hukum humaniter internasional ada yang namanya ada prinsip balance and proportionate. Jadi proporsionalitasnya, apakah serangan yang dilakukan itu sesuai nggak sih dengan targetnya. Misal kalau yang mau dikejar cuma satu orang pakai bom, itu proporsional atau enggak gitu. Dan apakah targetnya legitimate atau tidak. Yang kedua, isu berikutnya itu adalah ini bisa nggak sih misalnya menghindari korban sipil atau tidak gitu, karena kan kekhawatiran misalnya dengan senjata-senjata otonom itu mereka mungkin belum bisa membedakan mana korban sipil, mana target sipil atau bukan target sipil gitu misalnya. Jadi dengan perkembangan teknologi ini selalu dilakukan kajian-kajian baru, kajian terhadap teknologi baru, kajian terhadap senjata baru. Nah, tapi pada intinya apapun senjatanya, apapun situasi perangnya, 3 prinsip itulah yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang bertikai gitu. Yang kedua, masalah aktor. Ya, aktornya dulu memang kebanyakan aktor negara ketika konvensi Jenewa itu pertama kali dibuat. Tetapi sekarang kan berkembang tuh banyak pertikaian antara negara dan non-negara atau non-negara dengan non-negara. Pada prinsipnya sih sama aja, metode yang dilakukan dengan ICRC itu justru menjaga independensi dan netralitasnya. Oleh karena itu makanya ICRC bisa bertahan selama lebih dari 160 tahun ya. Karena ya istilahnya tuh kita nggak bercabang kemana-mana gitu, lurus aja mandatnya kemanusiaan, ya sudah itu yang akan kita lakukan. Misalnya yang bertikai pihak non negara, ya kita akan berdialog dengan pihak non negara gitu, tidak membatasi diri bahwa misalnya kita hanya akan berdialog dengan aktor negara gitu, enggak gitu sih. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya yang begitu memuaskan ya Bu. Jadi dengan ini kami bisa mengetahui ICRC ini bergerak dalam bidang apa, terus bagaimana kontribusinya dalam konflik-konflik baik itu bersenjata atau enggak. Ya, jadi kalau kalian mau tahu lebih jauh bisa di blog ICRC Indonesia. Tapi tadi beberapa pertanyaan kalian itu juga kita ada videonya di Instagramnya kita. Jadi itu bisa dicek aja kalau misalnya pengen tahu lebih dalam sih. Video-videonya singkat sih, kayak cuma 2 menitan gitu for each video. Oke Bu. Mungkin cukup sekian ya Bu dari kami untuk wawancara hari ini. Terima kasih banyak atas waktu yang Ibu berikan untuk wawancara hari ini. Ada kalanya kurang lebih baik dari sikap maupun perkataan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak Ibu. Good luck ya buat tugasnya. Oke, send call ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Dede, aku lagi